Baiklah, salam untuk kita semua dimanapun kita berada, kiranya kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah saudara, pada video kali ini saya akan angkat bicara tentang video yang lagi viral pada saat ini, yaitu tentang obrolan seorang artis, seorang yang percaya kepada Kristus, yaitu Daniel Mananta dengan seorang Muslim, seorang Islam, yaitu Ustadz Abdul Somad. Di dalam podcastnya, eh, mereka berbicara tentang visualisasi Kristus dalam bentuk patung ataupun dalam bentuk eh, salib, yaitu simbol-simbol yang ada di dalam kekristenan. Lalu di dalam video yang diunggah oleh Bro Daniel Mananta, yaitu dia menyinggung di dalam Yesaya pasalnya yang ke-44. Nah, pada video kali ini saya akan berbicara tentang Yesaya pasalnya yang ke-44, dan saya akan berbicara tentang doktrin Tritunggal yang sempat disinggung juga oleh Daniel Mananta. Nah, saudara, di dalam video yang diunggah oleh Daniel Mananta ini, nanti saya akan memberikan rujukannya di dalam description. Nah, dia berkata bahwa Nebukadnezar ketika masuk ke dalam tabernakel, dia mau melihat Allah, namun di dalamnya dia tidak melihat Allah. Nah, itu yang dikatakan oleh Daniel Mananta. Nah, saudara, saya mau katakan kepada kita semua, terkhususnya kepada Bro Daniel Mananta yang akhir-akhir ini menjadi viral. Nah, saudara perlu tahu doktrin Tritunggal di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan itu ada yang kita sebut dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam PL pun memang tidak secara gamblang. Di dalam perjanjian lama tidak membicarakan secara gamblang tentang Tritunggal ini. Namun prinsipnya kita dapat, substansinya kita dapat. Kalau kita mencoba menelaah di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, itu kita akan tahu Elohim di situ. Itu berbicara tentang kejamakan dari kealahan itu. Bukan dari Allahnya yang jamak, namun pribadinya yang jamak. Nah, lalu memang benar di dalam PL Allah itu tidak menampakkan secara wujud nyata. Namun substansinya ada, tipologinya ada, gambaran tentang Allah itu ada. Contohnya malaikat Allah atau malak Yahweh. Itu ada di dalam perjanjian lama. Jadi kita jangan mengatakan bahwa Allah memang tidak berwujud. Lalu di mana Allah itu? Allah tidak ada. Lalu bagaimana kita memvisualisasikan Allah itu di zaman sekarang ini? Benar. Nah, dan memang visualisasi yang kita lihat di zaman sekarang ini bukan visualisasi Allah di PL itu, namun saya mau katakan bahwa itu visualisasi Yesus Kristus. Nah, saya mau katakan kepada Bro Daniel Mananta, kalau Anda mau berbicara tentang kekristenan, kalau Anda mau berbicara tentang doktrin Tritunggal, apalagi Anda membandingkannya dengan perjanjian lama, Anda harus tahu bahwa Allah itu walaupun tidak ada wujudnya, tapi itu ada pekerjaannya. Ada, kita bisa lihat di dalam perjanjian baru. Saudara harus tahu bahwa memang di PL tidak ada Allah menampakkan secara wujud, secara fisik begitu. Benar, karena Alkitab dengan tegas berkata bahwa orang yang melihat Allah, dia akan mati. Nah, itulah sebabnya tidak ada satupun yang dapat melihat Allah. Tapi saudara perlu tahu di dalam teologi Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, saudara bisa lihat di situ. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, Allah yang dari PL itu turun dalam bentuk kemanusiaannya, atau yang kita katakan dengan manusia Allah. Jadi kita jangan mengabaikan itu. Makanya visualisasi yang kita lihat Allah itu
ada di dalam diri Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus. Walaupun ada yang mengatakan bahwa visualisasi atau gambar foto yang tentang Yesus itu bukan foto Yesus yang sebenarnya. Ya itu pandangan mereka, tapi yang ada pada saat ini itu dulu yang kita lihat. Lalu yang berikutnya, Daniel Mananta mengatakan bahwa di dalam Yesaya pasalnya yang ke-44, Allah marah. Allah tidak mau ia divisualisasikan dalam bentuk gambar, patung atau apa. Saudara, saya mau tegaskan kepada saudara bahwa kita harus tahu, mengerti dengan benar konteks pasal 44 dari kitab Yesaya. Saya katakan begini. Perikop dari yang Anda katakan itu, kebodohan, pemujaan patung. Saudara tahu analogi dari kalimat ini, formulasi dari kalimat ini, saudara bisa menelaahnya. Apa yang ditentang Allah di dalam Yesaya pasalnya yang ke-44 ini? Bukan pembuatan patungnya. Lihat perikopnya ya. Kebodohan, pemujaan patung. Mereka akan disebut sebagai orang-orang yang bodoh ketika mereka sampai kepada titik yang namanya memuja patung. Jadi bukan patungnya yang dipermasalahkan, tapi pemujaannya. Nah, Daniel Mananta mengatakan bahwa Allah marah terhadap orang-orang yang memvisualisasikan dirinya dalam bentuk patung, dalam bentuk apa? Gambar. Tidak, Allah bukan marah itu. Yang Allah marah adalah pemujaannya. Memuja patung itu, berhala itu. Sebab itu adalah berhala di dalam hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bahkan bangsa Israel ketika mereka membuat patung, Tuhan murka kepada mereka. Nah, jadi saya mengatakan kepada Daniel Mananta, yaitu engkau harus mengetahui, engkau harus menelaah dengan menyeluruh secara komprehensif dengan metode-metode interpretasi terhadap Alkitab, baru engkau berkata. Jangan dengan perkataanmu itu engkau menggiring opini untuk orang yang selama ini sudah berprofesi sebagai seniman, sebagai arsitek yang membuat gambar, mereka membuat patung, visualisasi, bukan untuk disembah. Dan saya melihat orang-orang yang menggunakan kalung salib, orang-orang yang di rumahnya menggunakan patung Yesus Kristus, gambar Yesus Kristus, itu bukan untuk disembah. Semuanya hanya simbol dari kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kita simbol dari pengikut kita sebagai kekristenan. Jadi bukan kita mau menyembah patung, bukan mau kita sembah gambar itu, bukan kita mau mengandalkan salib itu, bukan. Tidak ada spirit di dalam salib itu, tidak ada spirit di patung itu. Nah, tapi yang ada spiritnya yaitu ketika kita menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan kita mengandalkan patung itu, bukan kita mengandalkan kalung itu, bukan kita mengandalkan gambar itu, bukan kita sembah mereka itu, ornamen-ornamen kekristenan itu, bukan. Itu hanya sebatas ornamen. Tapi yang kita sembah sebagai Kristen itu adalah pribadi Allah Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya mau katakan kepada kita semua yang menonton video ini, terkhususnya kepada Daniel Mananta, sekali lagi, telaah kitab itu dengan baik-baik. Jangan kita asal ngomong, jangan kita asal mendengar dari orang-orang luar yang berkata tentang kekristenan, lalu kita mulai berkata dengan secara gamblang tentang kekristenan. Padahal kita belum mengetahui dengan jelas Yesaya pasalnya yang ke-44. Di situ penentangan Tuhan. Bahkan Tuhan mengklaim mereka adalah orang-orang bodoh ketika sampai kepada titik yang namanya pemujaan. Memuji patung itu, memuja patung itu. Bukan pembuatan patungnya. Jadi kita harus mengerti formulasi-formulasi kalimat kata per kata di dalam Alkitab. Kita harus mengeksegesinya, kita harus menginterpretasinya dengan baik, dengan metode interpretasi di dalam teologi. Nah, baru kita mengatakan dengan gamblang. Jadi untuk Daniel Mananta, sekali lagi, jangan engkau berkata dengan secara gamblang dan
Sebenarnya di dalam perkataan itu menggiring opini untuk mendisklaim orang-orang, mengklaim orang-orang yang yang sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Nah, jadi jangan kita sebagai orang Kristen menggiring opini yang tidak baik. Bahkan saya mau katakan kepada Daniel Mananta, engkau harus hati-hati. Hati-hati di dalam penggiringan opini terhadap kekristenan yang sebenarnya itu nampaknya baik tapi tidak benar menurut Alkitab. Thank you. God bless.